sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Hadirin yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT KAI Persero tentang pengembangan kawasan pemukiman yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api di kawasan stasiun dan penertiban serta penataan lahan jalur kereta api di bawah jalan layang kereta api, lahan sejajar jalur kereta api di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada hari diawali dengan pembacaan pokok-pokok perjanjian kerjasama oleh Asisten Pemerintah Sekda Provinsi antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia tentang penertiban dan penataan lahan jalur kereta api di bawah jalan layang kereta api antara stasiun kereta kota dan stasiun Manggarai dan lahan sejajar jalur kereta api di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Maksud dan tujuan: 1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi, pelaksanaan, dan landasan hukum bagi para pihak dalam penertiban dan penataan lahan jalur kereta api di bawah jalan layang kereta api antara stasiun Jakarta Kota, stasiun Manggarai, dan di lahan sejajar jalur kereta api di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut lahan. 2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan lahan di bawah jalan layang kereta api antara stasiun Jakarta Kota, stasiun Manggarai, dan di lahan sejajar jalur kereta api di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup kerjasama: A. Perumusan kebijakan perencanaan, penertiban, penataan, dan strategi dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan penataan lahan. B. Pelaksanaan penertiban meliputi kegiatan pembersihan lahan dari segala aktivitas di luar perkeretaapian dan bangunan serta benda-benda lain yang mengakibatkan terganggunya keselamatan perjalanan kereta api dan menimbulkan kekumuhan lahan. C. Pelaksanaan pembangunan jalan di sejajar jalur kereta api di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai jalan umum sekaligus berfungsi sebagai jalan inspeksi, jalan kolektor untuk menggabungkan atau menghilangkan perlintasan sebidang dan jalan evakuasi. D. Pelaksanaan penataan lahan
dan pembangunan ruang terbuka hijau. E. Pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan hasil penataan serta pembangunan. Dan F. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban, penataan, dan pembangunan serta pengamanan, pemeliharaan, dan perawatan. Kedua, pokok-pokok perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia tentang pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api di kawasan stasiun. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama: A. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi para pihak untuk melakukan kerjasama dalam membangun keterpaduan kawasan permukiman di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terintegrasi dengan moda transportasi massal. B. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membangun rusunawa di kawasan stasiun dan pembangunan jalan sejajar rel kereta api. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi: A. Menyusun master plan dan atau panduan rancang kota kawasan permukiman terpadu yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang terintegrasi dengan moda transportasi massal. B. Penyediaan lahan untuk pembangunan rusunawa di kawasan stasiun. C. Menetapkan lahan yang akan dibangun rusunawa berdasarkan master plan. D. Inventarisasi warga yang akan menghuni rusunawa. E. Pembangunan rusunawa di kawasan stasiun. F. Pembangunan jalan sejajar rel. G. Pengembangan moda transportasi massal berbasis kereta api dan moda transportasi massal lainnya. Selesai. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya sambutan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang kami hormati Bapak Ignatius Yonan, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Wakil DKI, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Kereta Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Adanya kerjasama untuk meningkatkan layanan perkeretaapian, khusus lingkungan layanan perkeretaapian dan stasiun maupun jalur jalan layang, rel dan sebagainya itu menjadi lebih rapi dengan harapan bahwa keselamatan maupun keamanan penumpang itu menjadi lebih terjamin. Terkait dengan nota kesepahaman tentang kerjasama DKI dengan KAI untuk sebagian lahan yang dimiliki oleh KAI itu dibangun Rusunawa dan sebagainya, nanti akan kita detailkan lagi tentang lokasi dan juga tentang luasan dan juga tentang hal-hal yang bersifat aspeknya itu komersial, karena kami berharap bahwa pembangunan Rusunawa itu membuat lingkungan di sekitar stasiun itu tidak menjadi kumuh tapi menjadi lebih tertib, misalnya di Manggarai atau di lokasi-lokasi lain yang kami miliki. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pemda DKI, juga kepada rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan atas dukungannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hermanto Duyan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bisa hari ini menurut saya acara cukup penting, lantaran kesepakatan bersama
juga kami selaku regulator, kemudian Pemda yang memiliki wilayah, dan PDKT Pak Operator. Ini sebenarnya sudah cukup lama kan digagas, yang kira-kira 3 tahun yang lalu waktu terjadi kebakaran di Kedua. Kemudian sejak itu kami lakukan pembongkaran dan memang ada beberapa anggota melakukan dan sebagainya, dan akhirnya kesepakatan kita bersama kita harapkan pembersihan di bawah jalan layang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita harapkan dari kota sampai Manggarai dapat diselesaikan. Dan layang hanya mungkin kawasan stasiun dan kebutuhan stasiun saja, ada Cikini, Kampung dan sebagainya. Di luar ini harus kesepakatan dengan teman-teman lain yang untuk taman ataupun hijau dan sebagainya, karena jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan membahayakan jalan layang ini. Pada lain angkutan yang KRL yang ada sekarang sudah mencapai antara 650 orang per hari, dan akan tapi itu hubungan. Terima kasih atas keselenggaranya perancangan kerjasama ini, dan diharapkan dapat dilaksanakan sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kata sambutan yang akan menghormati Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Pak Hermanto, Dirjen Perhubungan dan Jakarta. Yang saya hormati Pak Donald dari Kereta Api Jakarta. Yang saya hormati Pak Sekda yang hadir, seluruh teman media. Selamat siang, sejahtera kita semua. Pertama-tama kami Pemprov juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama ini. Ini merupakan satu sinergi yang sangat baik kita bertiga istilahnya, untuk bisa mewujudkan Jakarta jadi kota modern yang tertata rapi tapi tentu manusiawi. Memang kami lagi memikirkan cara-cara memindahkan orang-orang yang tinggal di kawasan kumuh. Hasil survei kami sebetulnya hampir lebih dari setengahnya itu adalah penyewa sebetulnya. Yang suka ribut itu adalah orang-orang yang menyewakan lahan. Mungkin ke depan kita juga menyiapkan pengacara yang menyewakan lahan itu, kita bukan cuma sekedar memberikan dia rusuh, tapi kita akan menggugat, karena menyewakan lahan negara menghasilkan uang tanpa membayar pajak. Jadi yang melanggar pajak juga bisa dituduh gugatan korupsi. Nah, ini pola-pola ini yang akan kami lakukan. Tentu saja kita juga berharap setelah kita bersihkan, dinas taman kami akan merapikan dengan cepat. Karena nanti dinas taman tidak boleh lagi nunggu anggaran. Selama ini selalu jadi masalah, harus dibersihkan, nunggu anggarannya bisa berbulan-bulan sampai bertahun. Itu yang membuat balik lagi. Ini kereta api juga akan menutup pemagarin juga. Dan kami juga berharap kereta api akan membangun setelah bersih dan direkonstruksi banyak harta stasiun kereta yang baru-baru itu, sehingga nanti orang dalam kotanya orang lebih suka naik kereta, dan itu juga bisa jadi semacam park and ride yang sederhana di situ. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan, kita yakin Jakarta ini akan jadi tertib dan aman dan tujuan nyaman buat semua. Nah, pasti yang tidak senang ini adalah orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kita bersyukur di sini, Pak Jonan, Pak Hermanto, dan kami sendiri, kita tidak memikirkan implikasi politik. Mau terpilih tidak terpilih, yang penting Jakarta ini jadi Jakarta baru. Jadi kita jalankan saja. Dan kita ada Pak Sekda, mungkin yang bisa dilakukan pertama tuh taman DW gitu ya, nanti di perintah lintasan itu, maksudnya yang lain. Dan kita juga tidak mau mendengar lagi alasannya tidak ada sosialisasi atau kurang sosialisasi. Yang kita minta Pak Sekda, tolong waktu sosialisasi itu direkam dan ada catatan. Kalau mereka tidak mau terima suratnya juga dicatat, direkam. Dan biasanya selalu alasan tidak sosialisasi. Masa tinggal 2 hari kepada kami. Padahal 3 minggu yang lalu dia sudah melapor kepada Komnas HAM dan LBH. Kan lucu kan? Kalau itu kamu mengerti, sudah ada terjadi penggusuran. Nah, ini artinya mereka sengaja tidak mau pergi.
sampai di saat-saat terakhir. Nah, kita mau tidak mau Pemprov DKI akan lakukan tindakan tegas. Kalau sudah sosialisasi tidak mau, kita tidak gusur. Nanti kalau dia tidak ada rumah, silakan daftar namanya di mana, KTP sesuai atau tidak dengan tempatnya. Kalau sesuai kita kasih rusun, kalau tidak sesuai tidak diberikan lagi. Karena kami juga temukan orang yang digusur itu langsung minta rusun. Kita data, kita sediakan rusun. Dulu polanya seperti itu. Jadi kita hitung berapa orang butuh rusun, siapkan rusun, baru digusur. Tapi yang terjadi apa di lapangan? Kan kita mempermudah tanpa KTP, tanpa surat masuk saja. Begitu masuk di dalam, dia menjual itu rusun kepada siapa yang pengen. Nah, sehingga waktu dibuat surat perjanjian kepada penghuni rusun ini, sesungguhnya ini bukanlah orang yang digusur sebetulnya. Orang yang digusur dapat uang, dia dudukin lagi tempat lain. Karena tempat-tempat yang mau kita gusur ini diperjualbelikan, Pak, di bawah tanah. Dia dapat uang modalnya, dia bisa beli lagi tempat yang akan kita gusur. Nah, polanya mau kami ubah sekarang. Kalau sudah buat sosialisasi 1, 2, 3 kali peringatan, gusur saja. Nanti kalau dia bilang tidak punya tempat tinggal, mana KTP-nya? Kalau sesuai tempat yang digusur, silakan masuk rusun. Masuk rusun langsung diubah KTP-nya menjadi KTP alamat rusun. Lalu mereka akan menggunakan kartu ATM. Nanti ke depan setelah ada kartu ATM Bank DKI ini masuk ke dalam rusun, masuk ke ruang rusun, Anda harus menggunakan ATM untuk tempel, baru pintu bisa dibuka. Kalau tidak, semua rusun Jakarta akan diperjualbelikan. Permintaan rusun terlalu tinggi. Jadi contoh Marunda, kita hanya minta uang distribusi sesuatu ribu per bulan. Tapi oknum-oknum ini menyewakan ke orang lain 2 juta. Kalau dia pakai 2 keluarga, dia duduk-duduk di pinggir sungai lagi dapat untuk 3,6 juta. Ini persoalan di DKI. Jadi sekali lagi kami terima kasih Pak Kereta Api. Kami juga harap Kereta Api nambah lebih banyak Pak keretanya, Pak. Biar tiap menit lewat biarin, Pak. Jalan macet biarin saja, Pak. Dan Dishub juga, sampai ke Dishub, tolong yang sebidang-bidang yang sudah ada layang, lintasan layang dan yang underpass, yang terowongan misalnya, itu tolong yang itu harus ditutup. Dan sebidangnya ditutup. Ini mesti dilakukan ini. Nah, sehingga karena Pak Jonan ini selama jabatnya di Dirut Kereta Api membunuh orang lebih banyak daripada jenderal yang membunuh orang, Pak. Karena 6.000 lebih orang meninggal karena lintasan kereta api. Jadi dari laporan masinis juga sangat stres bahwa ada orang yang ditabrak itu memberikan wajahnya yang sengaja mengakhiri hidupnya. Dan tentu harus ditutup supaya tidak terjadi kecelakaan yang tinggi. Hampir tiap hari itu matahari terbit dari Pak Jonan 1 nyawa melayang di Jakarta di kereta api karena lintasan-lintasan seperti itu. Nah, kita harus lebih tegas karena setiap nyawa berharga. Dan saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Kalau memang ada yang diperlukan, tinggal lapor Pak Sekda, kita bisa langsung bertindak. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia tentang pengembangan kawasan pemukiman yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api di kawasan stasiun. Pak, boleh lihat sini Pak, kasih lihat dulu Pak. Ya. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan PT KAI Persero. Selanjutnya mohon berkenan kepada Dirjen Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama PT KAI.
Selanjutnya memperkenalkan untuk dapat berfoto bersama. Mundur dikit, Pak. Terima kasih dan hadirin demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masuk dulu, Pak. Jangan depan. Bahu. Ayo, kamu mau tanya? Tanya yang hubungan dengan ini ya. Sebenarnya tindak lanjut sebelum MOU ini pun kita sudah bertindak sebetulnya. Kita sudah bersihkan banyak sekali lahan-lahan yang ada. Ya, udah itu. Akan memberikan ganti rugi nggak Pak? Nggak ada uang kerohiman. Pak, dananya ini tidak bisa dana seperti nanti. Ada kereta api, ada dananya juga kereta api. Pak Jonan. Pak, ekspektasi yang apa luas lahannya? Pak Jonan namanya. Kalau Pak, Satu-satu. Yang kecil yang mana dulu? janjinya pada seberapa? Loh, yang dengarkan ya? Dan ulang lagi Pak. Hah? Itu pemanfaatan lahan-lahan kereta api itu yang belum digunakan itu dan Jadi pemanfaatan lahan kereta api yang bukan digunakan untuk pengembangan kereta api itu kerjasama dengan DKI, mungkin nanti membangun Rusunawa atau apa ya, flat atau apa gitu. Biaya ini itu kan dari kereta api Mestinya ini mungkin lebih besar kalau biaya pembangunannya dari DKI. Kan kami KAI modalnya udah tambah. kira-kira berapa luas lahan yang akan? Belum tahu. Sejauh ini lahan mana aja yang sudah dilakukan? Nah ini kalau ini beda lagi pertanyaannya. Yang mana ini? Karena ada dua perjanjian, ada kesepakatan. Ya, sebentar satu. Ini Sejauh ini lahan mana saja yang sudah dalam waktu dekat ini akan melakukan pembahasan pembersihan? Oh. Kalau yang sudah itu di antara stasiun Mangga Besar sampai Sawah Besar. Kalau rencananya bagaimana nanti aja. Kalau sudah selesai kita mulai ya. Semua itu ada di mana Pak? Loh, ada di daerah Manggarai, mungkin di daerah stasiun Jakarta Kota dan sebagainya. Ini nanti tinggal dipilih. Pertimbangan pemasaran itu Pak. Kalau saya sih, saya punyanya ini, monggo pemerintah DKI gitu. Jadi nggak milih nih, yang adanya cuma itu ya. Kalau kira-kira yang akan disediakan sampai berapa? Nah itu yang mesti penting kan. Tentunya berapa gimana? Kan nggak bisa semua dibangun Rusunawa ya. Ekspektasi DKI berapa Pak? Atau bentuknya kira-kira berapa? Kita semaksimal mungkin saja kita pakai. Tapi intinya kita ingin nanti banyak tinggal di atas itu bawahnya kereta. Itu juga boleh kita pakai kereta api ringan. Jadi yang TOD itu maksud daerah kereta api. Kita mau bangun rumah susun yang lift, bukan rumah susun yang 5 lantai. Ini istilahnya apartemen sewa harga kos kira-kira gitu. Supaya kelas-kelas menengah itu akan tinggal di sana. Jadi dia kelas menengah kalau beli rumah Jakarta, dia bolak-balik biayanya besar, lebih baik dia tinggal di atas stasiun di depo-depo namanya PT Kereta Api. Dia misalnya mungkin harga kos 3 juta satu kamar, ini 3 jutanya satu apartemen, dan tidak ada fasilitas. Jadi yang tinggal di atas kereta apinya semua ada kelas menengah atas semua. Dia bisa tinggal di situ naik kereta dan dia naik kereta seperti itu. Habis ini mungkin tahun depan kita udah jadi ide minimal 2016 sudah bisa mulai bangun gitu, kerja cepat. Itu berapa tower lagi Pak kalau DKI? Kamera depan, Pak. Wah saya nggak tahu itu. Karena juga ada kelas menengah yang lakukan seperti itu. Jadi itu semuanya kalau misalnya lahan kereta api bukan berarti semuanya dibangun untuk Rusunawa enggak. Dia juga bisa bangun komersial sebenarnya. Jadi dibagi gitu. Ini subsidi silang seperti ini. Jadi kereta api bisa menjadikan komersial lahannya. Kami kasih perubahan-perubahan seperti itu. Jadi saling menentukan. Ya kereta api juga bisa untung dari properti ini. Baru bisa mensubsidi kereta. Jadi kita harap nanti Jakarta ada
jalur kereta api makanya angkatan sekarang tambah lagi juga ditambah MRT. Jadi kita harap ACJ mungkin gimana caranya diliburkan nanti dari MRT kita nggak tahu sampai kampung ke Bogor. Nah itu kenapa kami direksi kami di PT MRT dan PT Transjakarta itu sebagian adalah dari PT kereta api termasuk komisarisnya supaya ada sebuah integrasi. Jadi menurut saya katakan DKI itu nggak perlu punya PT MRT sebetulnya. Jakarta yang butuh MRT harusnya dikasih pakai kereta api saja yang terusin ke Bogor. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah. Tapi kita beruntung aja kerjasama baik dengan India dengan kereta api. Jadi kita tidak berpikir ego sektoralnya. Kita hanya berpikir bagaimana kita bisa mewujudkan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau bagi seluruh warga DKI maupun sekitarnya. Ya, saya kira itu ya. Pak, sedikit Pak. Laju. Pak. Soal lain penting. Pak, sedikit Pak. Apakah akan mengajukan gugatan kepada pedagang hewan kurban kemarin yang di Tanah Abang nih Pak? Nanti kita tunggu gimana cara bayar pengacara dulu belum ketemu formatnya. Ya Pak, kalau laju kendaraan gimana Pak? Ya pokoknya kalau udah kita kembali ke kampung masih tingkat balik lagi, dia akan membuat surat pernyataan bahwa dia kalau balik lagi berarti menipu Pemda DKI. Dia bukan soal namanya, dia berarti menyatakan dia menipu, melanggar hukum pidana penipuan. Itu akan digugat penjara. Berarti nggak semuanya ya Pak, semua pengemis dan Iya, dagangan? kalau pengemis yang punya makanan kami taruh di panti. Yang masalahkan pengemis yang pengen bangun rumah beton di kampungnya, ini yang repot. Pak, kalau pertumbuhan kendaraan gimana Pak? Di terminal aja fasilitas mengenai fasilitas yang dari kereta api tadi. Fasilitas di terminal aja sampai sekarang pun masih belum dimanfaatkan oleh banyak warga DKI. Ini gimana tanggapannya? Terminalnya di bus Manggarai. ya. Iya. Makanya terminal itu mau kita serahkan kepada PT Transjakarta. Kalau di UPT di Sub itu memang payah urus, nggak ketemu, bangunannya juga, mobilnya juga ada rusak. Makanya nanti semua terminal kita mau serahkan kepada PT Transjakarta. Ya, untuk realisasinya gimana Pak? Realisasinya kapan Pak? Januari mulai dipegang penuh dari Transjakarta. Pak, data menunjukkan adanya pertumbuhan pertumbuhan kendaraan di Jakarta semakin banyak. Yang punya jalan layar sama ada masih ditutup. Pak Dirjen begitu aturannya Pak Dirjen ya. Pak Dirjen jelaskan soal itu, soal lintasan tadi. Oh ya. Kenapa masih ditutup? Jadi gini, untuk yang lintasan dibuat kita sepeda. Ya masih ya. Oke. Pasar. Pasarnya itu juga ditutup yang kayak sistem yang masih tidak itu harus ditutup.